Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 menjelaskan mengenai organ vegetatif tumbuhan. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Apoteker Hayul Fadli, Magister Sains, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Botani Farmasi. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Dwi Nuryanti dengan NIM 2301113. Perkenalkan, nama saya Jana Pertiwi dengan NIM 2301123. Perkenalkan, nama saya Kiki Trisulistiawati dengan NIM 2301125. Apa itu organ vegetatif tumbuhan? Organ vegetatif tumbuhan adalah organ yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan, khususnya untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat makanan pada tumbuhan. Organ vegetatif tumbuhan terdiri dari yang pertama akar, kedua batang, dan yang ketiga daun. Masuk yang pertama akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya berada di bawah tanah dan berfungsi untuk menyerap air, mineral, dan nutrisi lainnya. Adapun fungsi akar yang pertama memperkukuh berdirinya tumbuhan, menyerap air dan unsur hara, alat perkembangbiakan vegetatif, menyimpan makanan cadangan. Struktur akar. Yang pertama, epidermis. Epidermis adalah jaringan terluar pada akar yang memiliki dinding tipis. Dinding tipis pada lapisan epidermis ini berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah untuk diteruskan ke korteks. Sel epidermis yang juga terletak di rambut akar berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Yang kedua, korteks. Korteks adalah lapisan kedua terluar setelah epidermis. Jaringan ini berfungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan pada akar. Jaringan korteks tersusun dari jaringan parenkim yang berfungsi untuk ruang penyimpanan udara pada akar. Yang ketiga, perisikel. Perisikel adalah lapisan sel yang tepat berada di dalam lapisan endodermis. Pada akar dikotil, perisikel berperan dalam pembentukan cabang akar. Yang keempat, endodermis. Endodermis terletak di bagian paling dalam dari jaringan korteks. Lapisan endodermis tersusun dari satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada lapisan endodermis terdapat pita Kaspari yang berfungsi untuk mengatur jalannya mineral menuju ke silinder pusat. Yang kelima, rambut akar. Rambut akar atau bulu akar adalah bagian dari lapisan epidermis akar, perluasan permukaan yang berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan air dan mineral-mineral hara. Adapun struktur luar akar. Yang pertama, pangkal akar atau kolum. Ini bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Fungsi akar pada tumbuhan ini khusus menghubungkan akar dengan batang tumbuhan. Yang kedua, ada batang akar atau corpus radicis. Ini bagian akar yang terdapat antara leher akar dan ujungnya. Fungsi akar pada tumbuhan ini khusus tempat masuknya zat hara dan air dari dalam tanah. Yang ketiga, cabang akar atau radix literalis. Ini bagian akar yang tidak langsung bersambungan dengan pangkal batang, tetapi keluar dari akar pokok, dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lagi.
Fungsi akar pada tumbuhan ini membentuk rambut-rambut akar baru dengan membentuk percabangan dalam sebuah akar tumbuhan. Yang keempat, rambut akar atau pilus radicalis. Ini bagian akar berupa tonjolan sel epidermis. Fungsi akar pada tumbuhan ini untuk memperluas daerah penyerapan akar sehingga lebih banyak air dan unsur hara yang diserap. Pada tumbuhan air akan sangat jarang dijumpai adanya rambut akar. Dan yang terakhir, ujung akar atau apex radicalis. Ini bagian akar yang paling mudah, terdiri atas jaringan-jaringan yang dapat mengadakan pertumbuhan. Fungsi akar pada tumbuhan ini melindungi akar dari kerusakan mekanis. Selanjutnya batang. Batang adalah organ yang tumbuh di atas permukaan tanah dan berfungsi untuk mengangkut air dan mineral ke arah daun, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi batang, tempat menyokongnya berdirinya tumbuhan, tempat melekatnya daun, bunga, buah, dan tunas sebagai alat transportasi dan menyimpan cadangan makanan. Struktur batang. Yang pertama ada epidermis. Epidermis adalah bagian terluar dari batang yang berfungsi untuk melindungi jaringan dalam batang. Selanjutnya ada korteks. Korteks terletak di bawah epidermis yang berfungsi untuk mengeluarkan air dan mineral dari epidermis ke jaringan pembuluh. Untuk follem, itu sebagai mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian, sedangkan xilem sendiri mengangkut air dan garam mineral dari akar. Kambium itu sebagai pertumbuhan sekunder atau memperbesarnya batang. Untuk empulur sebagai tempat cadangan makanan yang ditemukan pada batang yang masih muda. Perbedaan struktur batang dikotil dan monokotil. Untuk batang dikotil, dia memiliki jenis batang yang bercabang-cabang dan sebagian besar memiliki ruas-ruas cabang. Dikotil juga memiliki letak xilem dan follem yang tersebar, memiliki jaringan kambium, dan batang tidak bisa membesar. Sedangkan untuk batang monokotil, batang tidak bercabang, letak xilem dan follem itu sangat teratur dan tidak mempunyai kambium, dan batang pada monokotil tidak bisa membesar. Selanjutnya ada daun. Daun adalah bagian tanaman yang tumbuh berhelai-helai pada ranting sebagai alat bernapas dan mengelola zat makanan. Fungsi daun sebagai tempat terjadinya transpirasi alat penguapan udara, sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis bagi tumbuhan, dan alat untuk perkembangbiakan vegetatif. Struktur daun terdiri dari urat daun, tulang daun, helaian daun, dan pangkal daun. Struktur daun. Yang pertama ada epidermis. Epidermis adalah pelindung lapisan terluar sel pada permukaan daun. Sel-sel penjaga dan stomata merupakan bagian dari epidermis. Permukaan daun banyak dilapisi dengan kutikula, lilin yang disekresikan oleh epidermis. Stomata adalah pori dalam daun tanaman di mana uap air dan gas lainnya meninggalkan dan masuk dalam tanaman. Selanjutnya ada kutikula atau lapisan permukaan luar dari daun yang membantu menjaga kematian daun. Selanjutnya ada jaringan pembuluh yang terdiri dari xilem dan follem, di mana xilem berfungsi untuk mengangkut air, zat hara, tanah yang diserap oleh akar yang diangkut menuju daun, sedangkan follem sendiri berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tanaman. Dengan Placidae terletak di bawah epidermis atas membentuk lapisan sel persegi panjang. Jaringan spons terletak di bawah Placidae memiliki sel berdinding tipis, longgar, dan tidak teratur, dan memiliki kloroplas dalam jumlah sedikit. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara alami tanpa melibatkan campur tangan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, spora, di mana spora yang berada di kotak spora atau sporangium
Lalu sporanium pecah. Spora akan jatuh ke tempat yang cocok dan akan menghasilkan tumbuhan baru. Contohnya tumbuhan paku. Selanjutnya umbi. Contohnya pada umbi lapis bawang merah. Di antara lapisannya terdapat bakal tunas yang ditanam akan tumbuh menjadi tunas tanaman baru. Selanjutnya ada akar tinggal. Akar tinggal adalah batang yang tumbuh secara mendatar di dalam tanah. Akar tinggal terdiri dari ruas-ruas. Setiap bagian buku ruas dapat menjadi tumbuhan tunas baru. Contohnya pada kunyit. Selanjutnya ada tunas adventif. Tunas dapat tumbuh di akar, daun, batang, tumbuhan yang nantinya tunas tersebut akan menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada pisang, lidah buaya, bambu, dan lain-lain. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah, menyerupai akar tinggal. Geragih juga terdiri atas ruas-ruas. Ruas-ruas tersebut akan menjadi tempat tumbuhnya tunas dan akar baru, contohnya pada tanaman stroberi. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dibantu oleh bantuan manusia. Yang pertama ada stek. Cara perkembangbiakan yang menggunakan bagian daun atau batang yang dipotong miring lalu ditancapkan ke tanah akan menjadi tumbuhan baru. Contohnya ubi kayu. Yang kedua mencangkok. Cara perkembangbiakan dengan mengelupas bagian lapisan kulit batang dan menghilangkan kambium pada batang, lalu batang dibungkus menggunakan serabut kelapa atau diberi plastik yang sudah dilubangi. Lalu akan tumbuh akar dan batang untuk siap ditanam. Tidak semua tumbuhan dapat dicangkok, tumbuhan yang berkambium yang dapat dicangkok. Contohnya pohon mangga. Yang ketiga ada mengenten. Cara perkembangbiakan dilakukan untuk menggabungkan dua sifat unggul dari dua jenis tanaman. Contohnya, satu tumbuhan memiliki buah rasa manis, satu tumbuhan lain memiliki akar yang kuat tetapi buahnya tidak manis. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan tumbuhan yang berbuah manis dan memiliki akar yang kuat. Sekian, terima kasih.